Ini anak bisa mati terinjak banyak oleh manusia. Subhanallah, ketika itu ada satu orang muslim kemudian dirangkul ini anak, menangis anak ini. Cuman muslim ini tahu mana bapaknya tadi, tahu. Lalu kemudian diinggirkan agak sedikit minggir menepi ke Masjidil Haram di situ. Lalu kemudian selesai bapaknya tawaf, kemudian bapaknya pun minum air zam-zam, dipanggil sama seorang muslim tadi, "Ini anakmu?" "Iya, ini anak saya." "Kok kata lo di bawah? Tega kau. Anak kandung wala anak angkat?" "Lah, anak angkat dong," saya. "Kok tega kau, bapak naruh anakmu ada di sini? Bisa terinjak mati kau punya anak." "Tidak tahu saya kenapa, dipukul kepala saya sakit betul. Marah saya ini." "Ingat, apa yang pernah kau lakukan dengan bapakmu?" Subhanallah. Bapak ini ingat ya. Subhanallah. Ingat saya. Persis ada di Magam apa di Rukun Yamani ini. Persis ada di depan Rukun Yamani ini. Saya pernah mukul bapak saya. Saat ini kepala saya dipukul sama anak saya persis di Rukun Yamani. Apa yang dilakukan oleh dia dulu sama bapaknya, anaknya pun sekarang melakukan. Jadi penting buat kita ikhwani, didik, maknanya bukan suruh mukul bapaknya, bukan. Maknanya adalah didik anakmu. Nanti anakmu akan mendidik anaknya. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Ya, siapkan hati, siapkan telinga, siapkan pena, siapkan kertas. Kita fokus, kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Al-Habib Alwi Ibn Ali Ibn Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Fadilatul muhtaramin al-musyarrafin, para habaib, para kiai, para alim ulama, hadirin serta hadirat, terutama yang saya hormati dan saya muliakan, saya ta'zimi para habaib, khususan kepada Sayyidul Habib Mahdar bin Ahmad Habib As-Segaf, wa ta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamami sihah wa kamal al-afiyah. Habibana Muhammad bin Ali bin Husain bin Salih bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mahdar, wa ta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamami sihah wa kamal al-afiyah. Khususan juga sahibul hadrah wal magam Habib Ridha bin Muhammad al-Habashi, wa ta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a sihah wal afiyah. Dan lagi mudah-mudahan beliau akan ziarah ke makam datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan beliau tidak lupa dengan kita. Beliau mendoakan kita di makam Rasulullah ketika melakukan ibadah umrah di Ka'bah al-Musyarrafah, saat dia di bawah multazam, saat bersama dengan orang-orang yang saleh ada di kota yang suci insyaallah Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para alim ulama serta para kiai, tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana kita duduk di makom atau kita duduk ada di satu majelis yang mulia. Kita duduk di majelis yang penuh dengan berkah. Kita duduk ada di majelis yang penuh dengan kesyahduan. Duduk di majelis bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana tadi dikatakan adalah paling besarnya dan paling nikmatnya orang di atas bumi ini ketika kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Disebutkan la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum fannahum qaum ma had fil bariyah kamahum. Dikatakan janganlah kau berkawan, jangan kau kemudian bersahabat kecuali kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang arif billah.
wali minal awliya, alim minal ulama, faqih minal fuqaha. Duduk dengan mereka. Fannahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Karena tidak ada di muka bumi ini, bahkan disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, la fid dunya faqat hatta fil barzakh. Tidak kau akan dapatkan orang-orang seperti mereka. Seperti orang-orang yang meneruskan jejak langkah dan tapak tilas para salafnya. Thabatu ala gadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Kita ikut tapak tilas mereka, kita ikut jejak mereka, kita ikut daripada apa yang menjadi atharnya mereka. Insya Allah langkahnya kita kalau sudah seperti langkahnya mereka, mudah-mudahan insya Allah anak keturunan kita menjadi orang-orang yang seperti kita harapkan, yang kita cita-citakan. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa, saya tidak akan ceramah, tapi kemudian saya akan memberikan sedikit apa yang pernah disampaikan oleh para salaf kita. Hadhihi hiya mahasinul akhlaq. Majelis seperti ini adalah pusatnya akhlak yang baik. Banyak orang-orang keluar daripada majelis-majelis seperti ini hingga akhirnya berbuah menjadi orang-orang yang punya akhlak al-hasanah, al-akhlak al-karimah, akhlaknya terpuji, akhlaknya baik. Hadhihi hiyal hilyatul fakhirah. Ini yang dikatakan hiasan yang bisa membanggakan, membuat bahagianya Rasulullah. Kalau kita saat ini sekarang ini meninggal dunia di majlis kayak begini, pasti meninggalnya kita adalah husnul khatimah. Matinya kita husnul khatimah. Insyaallah ketemu sama Nabi insyaallah. Kalau kita duduk kayak begini, jangan cuma di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Aina ala siyam wal qiyam ya rabbal alamin hatta nahdha bil ghufran wal itiq minan niran wa suknal jinan bi jahi sayyidina Muhammad walad adnan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, allati la budda bi kulli mu'minin an yatahalla biha. Setiap orang mukmin harus mempunyai sifat seperti ini. Al-akhlak al-hasanah, kita berbudi pekerti yang baik. Hadis Nabi tadi dibaca. Rasulullah itu rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismadun wa haya'u mu'jizul qawli wal fi'ali karimul khalqi wal khulqi muqsitun mi'ta'u. Al-Habib Hasan, Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, ketika beliau lewat di satu perjalanan majlis begitu, ada beberapa anak-anak muda yang tertawa terbahak-bahak. Ketika tertawa terbahak-bahak, mereka mengangkat suaranya tinggi-tinggi. Maka kemudian orang-orang yang ada di sekitar beliau mengatakan, berhentilah kalian dari tertawa kalian. Di sebelah kalian, di hadapan kalian ini adalah seorang arif billah, alim allamah, seorang yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian tertawa terbahak-bahak mengangkat suara seperti itu. Ini adalah darah daging Nabi Muhammad berjalan di depan kalian. Kata Habib Hasan dengan akhlaknya mengatakan apa? Jangan, biarkan mereka bahagia. Coba wahai para pemuda, aminkan doa saya, kata Habib Hasan. Apa beliau berdoa kepada mereka? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Allahumma ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan kelak mereka nanti di akhirat. Menangis anak-anak muda itu dan menjadi muridnya Habib Hasan bin Abdul Asyatihi. Itulah yang dikatakan adalah yatahalla bil akhlaqil hasanah. Hiasan diri mereka adalah berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Sayyidina Muhammad Jadduhul A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum ajma'in. Insyaallah para salaf kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, itu tiap hari, tiap malam, tiap pagi, Abu Ya Sayyid Muhammad itu kemudian dia nyetel atau dia menyalakan radio dan diperdengarkan kepada sebagian murid-muridnya beliau. Ketika itu diperdengarkan, diisi radio itu, orang yang kemudian diisi radio tersebut, dia kemudian mencaci, memaki. Setelah dia ceramah 30 menit, dia mencaci, dia memaki, dia mengolok-olok, dia menjelek-jelekkan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Lalu kemudian Sayyid Muhammad kemudian hanya tertawa saja, tersenyum, tertawa, seakan-akan itu adalah nasihat buat dirinya. Sementara murid-muridnya tidak ada yang terima. Apa yang terjadi orang ini kalau di hadapan kami? Muridnya pada genggam tangannya, cincinnya sak saya begini.
dibuakem gitu, kira-kira jadi apa? Ya, jadi lento apa jadi apa kira-kira? Subhanallah, kata Sayyid Muhammad, jangan kalian itu terkecoh dan terobsesi dengan kemarahan. Jangan terbawa dengan emosi. Jangan terbawa dengan egonya. Biarkan dia apa yang mengatakan, apa yang dia ingin katakan, sepuas-puasnya. Yang penting buat kalian, kumpulkan tiap bulan uang kalian di celengan ini. Itu disediakan satu celengan. Abu Sayyid Muhammad itu ngasih belanja sama murid-muridnya, dikasih jajan, sampai dipanggil Abu ya. Kenapa? Karena dia perhatian kepada muridnya lebih daripada yang lain, bahkan di atas anak-anaknya. Saya beliau, apa yang menjadi kebutuhan santrinya tidak boleh minta kepada ayah dan ibunya, suruh minta kepada beliau. Saking perhatiannya, saking sayangnya, tidak hanya kepada muridnya, hatta kepada orang yang mengolok, hatta kepada orang yang mencaci, hatta kepada orang yang memarahi dia, hatta kepada orang yang berbuat zalim sekalipun kepada beliau. Apa sikapnya? Kumpulkan uang itu tiap bulan seperti yang saya berikan kepada kalian, kumpulkan. Ada yang dapat 50 rial, ada yang dapat 100 rial, ada yang dapat 150 rial, ada yang dapat 70 rial, kumpulkan di celengan ini. Kira-kira dapat sekian lama, tiap pagi itu dinyalakan. Jadi muridnya ya agak umum juga itu. Kira-kira seperti itu. Subhanallah, begitu di celengan itu kemudian penuh, buka sekarang, dihitung berapa kira-kira. Masya Allah, sekian puluh ribu, kira-kira seperti itu, atau sekian 1000, atau 5.000 rial, 7.000 rial, atau 10.000 rial. Banyak, besar itu waktu. Subhanallah, antarkan, nyalakan itu mobil, panaskan 10 menit, kita pergi. Saya mau ikut pergi sama aku. Murid-muridnya kira-kira semua ingin ikut pergi, karena mobilnya apa adanya cuma satu, mobilnya sudah yang ikut terbatas. Hingga akhirnya kemudian Sayyid Muhammad pun naik ke dalam mobil itu bersama dengan beberapa orang muridnya, hingga akhirnya kemudian dikendalikan, dikemudikan oleh salah satu muridnya yang pintar mengemudi mobil tersebut. Ya, akhirnya berjalan lurus, agak jauh jalannya, belok ke kanan, belok ke kiri, naik ke atas, turun ke bawah, masuk kampung, keluar kampung, naik kemudian ke sana, hingga akhirnya tertuju dan kemudian berlabuh di satu sebelah rumah yang tidak begitu mewah tapi juga tidak begitu jelek. Rumah itu di pinggir jalan. Turun Abu Sayyid Muhammad sambil menenteng tasnya tadi dan celengan tadi. Tentengnya tas tersebut, coba itu, ketuk pintunya, dukal bait. Ketuk itu pintu, dukal bait, tutup pintu. Assalamualaikum. Man fil bab? Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Kemudian, Masya Allah, marhaban bak, ma ja'a bika idzan ya Sayyid Muhammad. Masya Allah, ana mau datang duduk, ana mau silaturahmi, ana mau minta nasihat, wa hadhihi hadiyah tadhkariyah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, sampai pada level yang ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dizalimi, dimaki, dicaci, diberi. Bisa kita kayak gitu? Untung kita tidak jadi sesuai Sayyid Muhammad. Kalau kita jadi seperti beliau, mungkin doanya berbeda sudah. Ya Allah, jadikan dia adalah monyet, jadikan dia adalah apa segala macam. Tapi Sayyid Muhammad berbeda hatinya dengan orang-orang biasa. Kenapa? Hilyah fakhirah. Tidak hanya sekedar dibaca itu hadis, diamalkan. Rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun. Ya, itulah ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya, maka kam min wahid tamur hayatuh ma bada sa'al zaujatah an salatiha. Berapa banyak orang di masa hidupnya baru pernah tidak bertanya kepada istrinya tentang sholatnya, pakai mau kenanya betul apa tidak betul dalam fikih, mau kena putus sama mau kena terusan, apa kira-kira yang diperhatikan oleh sang suami ketika istrinya wudhu apa tidak wudhu dengan benar, waktu dia mandi junub itu apakah kemudian dia buka, dia urai itu rambutnya. Ya, memang pada saat zaujatah wa huwa muta'ayyinun alaih ta'limuha, padahal wajib buat suami itu ngajari istrinya, wajib hukumnya. Istri nggak ngerti bab haid wan nifas wal istihadah, dosa suaminya. Kalau tidak maka datangkan guru yang perempuan atau sampaikan dia antarkan ke satu majelis pengajian untuk belajar tentang bab masalah ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh seorang wanita, problematika wanita. Sekarang banyak para asatidz kita jebolan dan kemudian alumni daripada Rubat Karim, didikan langsung dari Sayyidina Imam Al-Allamah Sultanul Ilm wal Ulama Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri wal Habib Salim bin Abdullah Syadri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dikatakan wa idza ma alimha
Wa idza ma 'allamaha man bayata 'ala bi'unuqihi yaumal qiyamah. Kalau seorang suami enggak didik istrinya, nanti istrinya yang akan gondeli, yang akan kemudian menjerat suaminya bi'unuqihi. Dia akan cekik itu suaminya di hadapan Tuhannya, batakul ya rab ansif li min zawji hadza fa innahu ma 'allamani umur dini. Cegah ini. Jangan mentang-mentang dia ada di Majelis Bukhari di Pemalang, ya enggak, di Majelis Hautah Ahmad bin Zail Haji, tapi istrinya di rumah itu buka jilbab, anak perempuannya jalan sama siapa di rumah, gak ngerti tentang perkara agama, apa yang terjadi di dalam rumah tangga, apakah anaknya nonton apa atau nonton apa, wallahu a'lam. Sekarang ini bukan kita suudzon, bukan, tapi ekstra waspada, ekstra waspada. Sekarang betul-betul kita harus melihat anak-anak kita, apa yang dilihat di HP-nya ini kira-kira. Nah, yang dilihat ini kira-kira Ronaldo Jahinho, Sahiliyah. Apa kira-kira dilihat adalah orang-orang ulama dari nasihat petuah-petuah mereka yang alim, yang arif billah. Seperti itu, kira-kira seperti itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau dulu, katanya ulama zaman dahulu dikatakan, bagaimana kalian dulu, wahai para ulama, terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad? Dijawab dengan spontanitas, seperti keseharian kalian dengan jawal kalian. Ya, bagaimana dulu kalian dengan Al-Quran dan ahadits Rasul? Langsung, yulazimul jawal. Kalian tulazimul jawalan, itu seperti itu kata. Kemana-mana ngantongi jawal, sampai jawalnya hilang, seakan-akan nyawanya hilang. Kita nggak bawa ini ya, HP ini di rumah tertinggal begitu, bingung kita, mana HP tadi ya? Bingung, kelincutan dia, sembahyang saja bisa dibatalkan kok. Betul itu terjadi betul itu terjadi betul itu. Satu kejadian di Solo, bukan di Solo ya, ya mungkin Solo tidak seperti inilah, kira-kira seperti itu. Kejadian benar ini, subhanallah, ini imam, dia sembahyang jadi imam, makmumnya kira-kira ada 2 lerek begitu, 2 saf begitu ya, banyak juga. Begitu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sembahyang zuhur ini, ya. Begitu dia ruku, Allahu Akbar, dia lihat kantongnya, HP-nya nggak ada. Teringat dia, HP-nya masih di depan kamar mandi waktu dia tadi ambil air wudu. Dia batalkan itu sholat. Dia batalkan itu sholat, dia ambil HP-nya. Ini imamnya semua duduk begini. Ini bagaimana ini imam ini? Al-imamul ghaib. Imamnya ghaib, kemana ini belajarnya imamnya ini? Sama imam siapa kira-kira belajarnya? Sama Imam Hanafi, wala Imam Syafi'i, atau Imam Samudra, kira-kira itu. Jangan belajar kepada sembarangan orang. Belajar kepada orang-orang yang bersanad. Musalsalatan minhum asanid akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa uladi. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ihfadhu auladakum min jarisiddid. Jaga anak-anak kita jangan duduk dengan orang-orang yang tidak sepaham akidahnya dengan kita. Hati-hati, hati-hati ini, perhatikan ini. Jangan sampai anak kita duduk dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Dia nggak pernah ruku, dia nggak pernah sujud, waliyadzubillah, bahkan bisa mencaci maki ulama. Kok anak-anak kita duduk dengan ini? Mencaci maki sahabat, bahkan Rasulullah, mencaci para alim ulama, mencaci para habaib, mencari orang masyayikh-masyayikh kita. Gak boleh. Hati-hati. Wa iyyakum min suhbatid dhib, innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata ad-dadi. Jaga betul-betul akidah itu kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah. Teringat saya dengan yang namanya pesannya Habibana Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau guru saya. Dia katakan apa? Allah fil aqidah. Inti harus baca ini doa ya Ali, wa ajarkan kepada inti punya anak. Allahumma inni bari'un minka min kulli aqidatin la ya'taqidu minha aslafur rasul. Allahumma inni abra'u minka min kulli aqidatin la ya'taqiduha aslafun salihun. Ajarkan ini doa ini kepada anak-anakmu, kepada tulabmu, kepada siapa yang mau ingin membacanya. Allahumma inni abra'u ilaika min kulli aqidatin la ya'taqiduha aslafun salihun. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari semua keyakinan dan kepercayaan, semua akidah
yang tidak diyakini oleh para salafun salih. Hati-hati, ini zaman-zaman fitnah. Ini zaman orang berani mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Berani orang zaman sekarang mengatakan kayak begini, khuliqatil jannah li ajlih, surga dicipta dari Nabi Muhammad. Wa khuliqatin nar wa khuliqatil jannah li ajlih wa khuliqatil aflak li ajlih. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah walaulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak walaulaka ya Muhammad ma khalaqtus samaa wal arda was samawat. Semua li ajli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting ini. Kalau orang-orang ahli sejarah mengatakan, siapa orang yang ingin meminang Nabi Muhammad, menyusui Nabi Muhammad, menggendong Nabi Muhammad? Rasulullah itu punya ibu, abahnya sudah wafat ketika 2 bulan di kandungan ibunya. Ibunya fakirah, miskinah. Ibunya Rasulullah itu seorang fakir, perempuan yang kesian. Gak ada makanan yang bisa dia masukkan, apalagi mau gaji seorang ibu yang akan menyusui bayinya. Jarang ada ibu-ibu yang mau datang ke rumahnya ibunya Rasulullah, Sayyidatuna At-Tahirah Aminah Az-Zuhriyah bintu Wahbin. Ada yang datang ke tempat ibunya, tapi dengan akhlaknya Al-Habib Ali mengatakan tasabaqat ila radha'ihil murdi'at. Berbondong-bondong ibu-ibu ketika itu ingin meminang Nabi Muhammad, menyusui Rasulullah. Saking tidak maunya Nabi Muhammad direndahkan. Bagaimana ikhwani? Tidak akan jadi Ali bin Muhammad kalau tidak takdim sama Nabi Muhammad. Penting buat kita ini. Saat ini kita betul-betul jaga akidah kita. Jangan sampai ada akidah. Pertama kali memang akidah itu dijauhkan kita dari sahabat dulu, dijauhkan kita dari ahlul bait dulu. Nanti lama-lama kita dijauhkan dari Tuhannya Allah Ta'ala, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari ini, dari itu, dari kebaikan. Akhirnya kemudian seperti inilah keadaan, carut marut, marat marit, kepala di bawah, kaki di atas, seakan-akan seperti itu. Ikhwani, ihfadhu auladakum min jalisid dhid fa iyyakum min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adladi fa fi suhbatil adlad kullu radilatin. Dengan bersahabat dengan orang-orang yang tidak sepaham, maka itu semuanya mendapatkan kehinaan. Tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadi, bahkan bisa menyebabkan madarat wa baghyin, benci. Akhirnya benci kepada siapa? Orang duduk begitu bisa benci. Jangan lagi manusia. Wong namanya hayawan itu apa? Kuda yang jinak. Kalau disatu-kandangkan dengan kuda yang liar, jadi liar kok. Jadi liar itu kuda. Ya, maka itu penting ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kemudian disebutkan di dalam salah satu kalimatnya Al-Habib Ali Habsyi yang lain, dikatakan di sana, dikatakan, "Fal ibn idza syafa abuhu mulaziman lil ilmi wal madaris wal maharib maluh udhur ma yaktadi bi abi." Maka ibda binafsik, sebelum kepada anakmu. Kalau ada seorang ayah yang anaknya idza syaf abu, kalau ada seorang anak dia melihat ayahnya mulazim itu melazimi sering duduk lil ilm, duduk di majlis ini, hautah ini, baca Bukhari, baca Kutubul Haddad, baca kitab Ihya Ulumuddin, wal madaris, duduk di madrasah, duduk di ribat, duduk di mihrab untuk salat, mengimami salat, maluh uzur mayak tadi bi abi. Anaknya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti jejak ayahnya. Pasti abahnya baik, anaknya baik. Bapaknya singa, tidak mungkin anaknya kucing. Tidak mungkin. Abahnya singa, pasti anaknya singa. Ya, abahnya ini pasti abahnya alim, insya Allah. Kalau abahnya mau didik anaknya, insya Allah anaknya jadi ulama. Wa idza syaf abuhu illa dha'i'. Tapi kalau abahnya hilang dari apa? Hilang dari jejaknya Rasulullah. Abahnya kemana ini? Wallahu a'lam, abahnya kemana? Lagi nonton TV, lagi pok mati. Masyaf abu illa dha'i' malu udhur ma yadhi' kama. Anaknya juga akan hilang seperti persis bapaknya. Subhanallah. Ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Saya lihat anak itu, apa kata bapaknya? Apa yang dilakukan sama bapaknya, birru aba'akum tabarrukum abna'akum, itu betul. Hadis Rasulullah ini, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bapak itu lagi ngendong anaknya gini. Di mana itu? Fil mataf. Di waktu tawaf di Ka'bah sana, di Makkah Al-Mukarramah. Waktu tawaf, bapaknya kan namanya pakai ihram, nggak pakai tutup kepala. Maka subhanallah, anak kecil ini, ya kira-kira usia 5 tahun anaknya, digendong sama bapaknya. Tiba-tiba karena anak ini dia menangis, merengek-rengek begitu,
dipukul kepala bapaknya. Kepala bapaknya dipukul. Wah, karena bapaknya sakit, cuaca panas, hiruk pikuk, kemudian kredit manusia banyak di kota Mekah. Mungkin karena bapaknya sudah ghafil, bapaknya juga wehlan, bingung, dalam keadaan emosi dan marah, anaknya ditaruh bawah, bapaknya tawaf. Ini anak bisa mati terinjak banyak oleh manusia. Subhanallah, ketika itu ada satu orang muslim, kemudian dirangkul ini anak, menangis anak ini. Cuman muslim ini tahu mana bapaknya tadi, tahu. Lalu kemudian diinggirkan, agak sedikit minggir menepi ke Masjidil Haram di situ. Lalu kemudian selesai bapaknya tawaf, kemudian bapaknya pun minum air zam-zam, dipanggil sama seorang muslim tadi, ini anakmu? Iya, ini anak saya. Kok kata lo di bawah? Tega kau. Anak kandung wala anak angkat? Lah, anak angkat dong saya. Kok tega kau bapak naruh anakmu ada di sini? Bisa terinjak mati kau punya anak. Tidak tahu saya kenapa. Dipukul kepala saya sakit betul. Marah saya ini. Ingat. Apa yang pernah kau lakukan dengan bapakmu? Subhanallah. Bapak ini ingat ya. Subhanallah. Ingat saya. Persis ada di Magam apa di Rukun Yamani ini. Persis ada di depan Rukun Yamani ini. Saya pernah mukul bapak saya. Saat ini kepala saya dipukul sama anak saya persis di Rukun Yamani. Apa yang dilakukan oleh dia dulu sama bapaknya, anaknya pun sekarang melakukan. Jadi penting buat kita ikhwani, didik maknanya bukan suruh mukul bapaknya, bukan. Maknanya adalah didik anakmu. Nanti anakmu akan mendidik anaknya. Birru aba'akum tabarrukum abnakum. Terakhir ini. Ya. Syu'al illah ilal ihmal. Yang sekarang ini jadi penyakit adalah menyepelekan, menganggap remeh, ihmal. Dan kemudian melupakan, melalaikan. Man ahmal auladah fis sighar da'u fil kibar. Kalau sudah ayah itu kemudian dia menyepelekan anaknya di masa anaknya masih kecil, nanti kalau sudah anaknya dewasa, nggak ada salam, nggak ada kalam buat bapaknya. Inilah keadaan ikhwani yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini boleh saya katakan bukan krisis moneter, bukan krisis finansial, bukan krisis ekonomi Indonesia, tapi krisis figur. Ada figur. Dulu ada Habib Thahir rahimahullahu rahmatal abrar, ada Habib Salim bin Abdullah Syadri, ada Habib Hasan, ada Habib Anis di kota Solo. Mana banyak orang-orang kemudian yang mau ke sana mau ke sini, jalan yang melenceng sana, jalan yang melenceng sini, nggak berani. Ada pagar yang kuat yang membentengi anak-anak kita untuk selalu ada di garis ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekarang mereka kemana? Ya sudah kita tongkat estafetnya. Karena itu penting buat kita ini, mulai bismillah. Saat ini kita pulang senangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya seperti itu. Jangan kita berkata apapun terhadap dunia di hati kita. Dunia akan datang, dunia itu akan datang. Yang penting Anda sekarang iqbal ala Allah. Kerja boleh, kerja silahkan, tidak apa-apa. Tapi kerja, harta, dunia, pangkat, tahta, apapun yang ada tanya itu, harta, tahta, juga, wanita juga, juga, ya, tahu apakah tidak dia, juga itu. Kira-kira semua ini nih, ini akan datang sama kita nanti insya Allah. Kebahagiaan itu akan datang sama kita kalau kita datang kepada sumbernya kebahagiaan, Sayyidina Muhammad SAW, dekati Rasulullah. Habib Ali Habsyi itu pernah diceritakan oleh Ahmad bin Ali, saya punya guru. Ada Habib Ali ini didatangi oleh satu orang yang bukan ahlus sunnah. Didatangi, dia bilang, ya Ami Ali, manggilnya Ami Ali. Habib Ali Habsyi, ya Ami Ali, lebih adik lebih. Kenapa? Katanya ente alim, katanya ente ahli fikih, ahli faraid, ahli nahwu sarf, ahli kata, ahli kata, ahli kata. Yaqulun nas hakadha, yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi. Mungkin orang mengatakan saya begitu, tapi saya adalah orang enggak baik, kata Habib Ali. Ya sudah begitu, kata. Lakin ente kaya ya Ali, ente kaya. Mau gandum punya gandum, mau punya kuda 10 kuda 10, ini punya itu punya. Ya Rabbana yasuguna ilaih, Allah Ta'ala yang kemudian menggiring saya ke arah sana, tapi saya menolak. Ta'ti ilayya ad-dunya raghimah, dan datang kepada saya dunia itu mau tidak mau kok. Subhanallah, baru ngomong gini ini satu orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ini
tiba-tiba ada satu orang dari Irak datang bawa 5 gantang kurma, 5 kerdus kurma. Harganya kira-kira kalau sekarang ini mungkin 25 juta, 20 juta, 25 juta. Ya Habib Ali Habsyi, lebih bahasa adik ada apa? Wal khair kullu biyadik. Syuf, ini ada 5 kerdus kurma besar-besar dari Irak, kami ambil langsung dari kebunnya. Khalis, halal, tayyib. Terahna. Tidak disentuh sama Habib Ali Habsyi. Jazakallah khair, syarafallah gadrak, syakarallahu sa'yak, wa syarafallahu khutab, wa jazakallah khairal jaza, bittisala bikum rabbi zadani syarafan, ala syarif wa syukru lillahi wahidil ahad. Didoakan sama Habib Ali Habsyi. Lalu kemudian si orang ini gigit jari. Dia mau nikahkan anaknya, nggak punya fulus, nggak punya uang. Habib Ali kasyaf. Kemudian katakan, kalau itu mau ambil 5 kerdus ini, ambilin jualan ke pasar Siwon. Min sidik ya Ami Ali. Sidik. Bang jujur, ini dari Irak, bukan dari Tri, bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman, dari Irak. Ambil. Anak nggak nyentuh belas. Masih disegel. Ambil jual ke kota Siwon. Bilang dari Irak, jangan bilang dari saya. Ya, Anda nyentuh kok. Subhanallah, begitu kemudian disentuh Habib Ali, kasih kenyah, ambil tangan Habib Ali. Ini orang ngasih hadiah sama anak sentuh dulu, tak kasihkan ke inti jual ke Irak, tapi jangan bilang dari anak, dari Irak saja. Dijual, syuf, kurma tamr tumur, min ahsanit tumur, kurma yang paling baik dari Irak, ajib ini. Orang satu Siwon semuanya kumpul di kiosnya dia. Dari tamr, berapa itu jual? 25 juta sampai 30 juta. Inti jual 50 juta kita mau beli. Ya sudah 30 juta, 50 juta sudah apa-apa pas ini 50 juta. Kantong 50 juta. Begitu dijual, sudah yang punya kios ini kemudian dia, Masya Allah, kurma bagus-bagus, dijual cuma 25 juta, 30 juta. Dia ngantongin uang 30 juta. Tawar-tawar 30 juta. Akhirnya datang satu orang, minal muhibbin begitu, dia bilang, ini dapat dari mana? Dari Irak katanya. Dari mana yang jual? Yang jual ini. Dari Irak rupanya orangnya, wallah alam, baru bisa jual dia. Bagus, kurmanya masih basah ini. Anda mau beli, kontan beli. Berapa harganya? 50 juta, 50 jutanya. Diangkat semuanya. Naikkan dokar, dinaikkan geledek begitu. Kemudian sudah dibawa sampai di tengah jalan. Orang yang minal muhibbin mengatakan, kalau saya yang nyuguhkan kurma ini, paling-paling yang datang pejabat, yang datang bupati, yang datang wali kota. Amma kalau Anda hadiahkan kepada Ami Ali bin Muhammad, yang datang wali Allah, yang datang ulama, yang datang aulia, yang datang asbiya atqiya. Ahsan, kita dapat pahala dari situ, bagi-bagi pahala. Ya Habib Ali Habsyi, lebih. Si orang yang bukan ahli sunnah ini baru masuk, ya Habib Ali Habsyi, Masya Allah, dapat keuntungan 30 juta, jazakallah khairal jaza. Tadi manggilnya Ami Ali, sekarang Habib Ali Habsyi sudah. Karena kena fulus. Subhanallah, jazakallah khair, basyarakallah bil khair, alhamdulillah. Ini orang muhibbin barusan beli ini kurma sama Rijal ini tadi. Subhanallah, ya Habib Ali Habsyi, ana barusan beli kurma dari pasar Siwon. Ajib, min ahsan ma yakun tumur minal Irak ya Habib Ali Habsyi. Telak talik. Naik kau ke atas. Naik ke atas. Begitu naik ke atas, itu beli sama siapa? Sama Rijal ini. Ini Rijal yang beli sama. Ini penjual kurmanya. Kita boleh bisa boleh. Al halal la yafut. Barang halal itu gak akan hilang. Belum anak pegang, segel pun belum anak buka. Tetap kurma itu datang lagi ke pangkuan anak. Wah, itu dapat hasilnya 30 juta. Nikahkan dia punya anak, itu undang anak ada. Anak undang itu baca maulid tiba. Subhanallah. Berubah dia. Kenapa ini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Hatinya orang-orang salihin itu tidak sama dunia. Sama siapa? Sama Sayyidina Muhammad SAW. Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kita seperti itu, kerja. Bukan tidak boleh kerja, tetap kerja, cari nafkah yang halal dengan cara yang benar, kasih istrinya nafkah yang betul, senengkan hatinya, bahagiakan jiwanya, bikin dia tertawa dan awet muda, dan jangan kemudian disakiti dengan kawin lagi yang kedua. Ya silakan kalau begitu, nah apa. Tapi bab ini satu ini jaga betul hatinya, jaga betul hatinya. Ya, lewat ini majelis mau apa namanya khatam Sahih Imam Al-Bukhari. Dari mulai saat ini ke depan insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, fil barzakh, fil akhirah.
ya rabbal alamin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita selimut pengampunan. Allah jadikan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yasrifna wa iyyakum fi hadzal jama' wa dhunubuna maghfurah wa qusuruna majhurah wa qulubuna mukhbitah mahabbat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'murah bi mahabbat Rasulillah, ma'murah bi mahabbatillah, ma'murah bi mahabbat Rasulillah, ma'murah bi mahabbat ahli baiti Rasulillah, ma'murah bi mahabbat ashabi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al hadzal yawm min abrakil ayyam alaina wa alaikum wa ala man hadar fi hadzal jam'i syarif alaina wa ala ikhwanina wa ala ashabina wa ala ahli baldat Indonesia ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma fa'na al-ghala wal qahta wal jawr wal fitan wal wabah wa sa'ir anwa'il bala' min biladina hadha Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala man wahada bi sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Umar Syatir wa jami' abna'i usul habibana Hasan wal habib Salim wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. دينك اللهم سبحانه وتعالى وحيد الحمد لله تقبل الله. Terima kasih untuk Habib Alwi bin Habsi dan Habib Mandor bin Jessica. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita juga bisa meneladani jejak daripada salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Depan dalam membaca kitab Bukhari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana